Halo? Oh, halo. Hi, Tita. Makcik, kenapa makcik? Ini, Kenapa? fans makcik nih belakangan suka sangat calling-calling makcik. Emang tak dengar suaranya. Makcik yakin itu fans makcik? Mestilah makcik ini artis terkenal. Makcik nggak dengar berita ya? Kenapa? Sekarang itu udah sering terjadi kalau ada orang nelpon dia nggak ada suaranya makcik. Tita juga pernah kayak gitu makcik, nggak ada suaranya. Rupanya dia lupa kalau Tita dan angkat. Rupanya pinjol. Itu kan masalah engkau. Tapi pernah, yang kedua kali ini serius. Dia pernah nelpon nggak ada suara dan ternyata dia ngerekam suara kita makcik. Jangan-jangan dia udah rekam suara makcik, terus nanti dia nelpon Bang Dika. Bilangkan bahwasannya makcik ketangkap polisi, itu sering terjadi loh makcik, atau mau pinjam uang gitu. Takutnya dari Iya. tadi dah sejam yang lalu ramai betul orang calling makcik. Makcik ingat kan fans-fans makcik yang telepon. Iya, itu biasanya silent call, biasanya orang jahat tuh makcik, penipuan. Macam mana lah kalau udah makcik ini udah terekam lah suara makcik. Mudah-mudahan itu kan habis pulsa dia, udah mati. Nanti Callnya takut, tadi makcik. tapi kayak Tita cakap tadi, suara makcik dah direkam. Nanti dia calling orang lain dengan menggunakan suara makcik, macam mana Serem tuh kan, Tita? makcik? Kan? Bener-bener itu nanti disamain suaranya, bener-bener kayak suara makcik jadinya. Aduh, siapa lah yang boleh tolong makcik nih ya? Sama siapa ya kita minta tolong makcik? Ini Bang Dika nih boleh nih agaknya tolong makcik Iya, nih. makcik. Kayaknya Bang Dika tahu nih. Mana? Halo? Bang Dika, cepatlah Bang Dika datang Bang Dika. Aduh, ajak betul makcik nih Bang Dika. Aduh. Cepat datang abang ya. Oke, makasih Bang. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Mak Cilo. Waalaikumsalam. Ya, Akhirnya kita- datang juga penyelamat makcik nih. Ini ada bawa tamu-tamu kita ini. Inilah yang Ya, akan ini menyelamatkan Bang Rizkan, makcik. Dr. Bang Rizkan. Rizkan, alhamdulillah. Ada Bapak Purba. Pak Iya. Purba. Sila duduk, Silakan. jemput duduk Bang, jemput. Silakan duduk Pak. Bapak di sebelah Ya sana Allah. boleh. Silakan, Sana, Pak. Pak Di Purba kursi sini. kayu. Oh, Di sinilah kursi di kayu, Pak. tengah. Gila ya. Ini dekat makcik. Mana Jangan pula tahu. duduk sini. Duduk sini nanti Pak Rizkan jadi hostnya ya. Iya kan, Kenapa Makcik telepon saya tadi? Tadi banyak kali yang telepon makcik Bang. Bolak-balik makcik jawab. Tak ada terdengar suara tuh. Macam mana lah ni agaknya kan Abang Dika? Oh, berarti bisa jadi itu silent call scam namanya. Silent call scam. Apa lagi Oh, nih? Hal baru lagi ke Bang? ya, nanti bisa Macam ni. bisa kita tanya-tanyakan ini pakar-pakar kan. Oh tuh, Pakar hukum alhamdulillah. cyber, ada Dr. Rizkan, kemudian ada Pak Dengan Purba Pak juga. Purba ya. ini nampak Iya. Pak Purba nih hukum betul wajahnya ya. Iya, udah itu Makcik. Kita tengok suasana baru nampaknya Oh ini. iya, Dika kan tahu Ya. TVR ini sudahlah terpilih sebagai salah satu untuk menayangkan Piala Dunia. 45 hari lagi. Bentar lagi ya. Jadi makcik Iya. ini siap-siap lah. Makcik mau buat nobar Oh, di warung makcik. bioskop lah nih nanti. Iya, bioskop besar. Kan dah besar nih. Jadi makcik tengah adjust mana yang baik. Itu yang makcik buat macam ni ya Bang Dika. Iya, ini kok tak salah namanya nanti bioskop Misbar ya. Iya, Misbah. Gerimis, bubar. Sebab kan Bang, ada, warung Pak makcik ini di tengah sawit. Kalau udah lah hujan Bang, tercampak semua Bang. Oh iyalah, jalan ke sini aja tadi Bang Rizkan meper-meper deh. Oke, sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu. Oke, baik pemirsa, mana kita weh? Titik kumpul. Bersama
bersama Pak Purba dan Dr. Rizka. Iya, sedap nih kan. Bahaya Mak Cilong. Bahaya. Kasusnya ini karena sudah selalu terjadi nih. Banyak sekali ditelepon, dia nggak jawab, cuma bunyi kresek gitu aja. Nggak ada suara-suara apa saja. Nah mungkin kita tanya langsung kepada Pak Dr. Rizka nih. Iya kan? Selaku pengamat hukum cyber. Wow, cyber ya. Sedap Luar betul. biasa ini bagian internet ya kan. Tapi pengamat ya kan. Pengamat. Gimana nih Pak Bang Rizkan mengenai penipuan inilah, scam ini, silent call ini? Boleh Bisa pakai jadi, kacamata ya? oh boleh. Biar agak ganteng dikit. Iya. Biar makcik tertarik ya kan. Iya. Abang tak pakai kacamata pun tampan, apalagi Iya. pakai kacamata. Maci, itu udah melambai-lambai istri Bang Rizka. Oh iya ya. Aduh, kena bakar Mak Cik nanti. Iya Bang, silakan. Gimana Bang? Jadi kita hari sore ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih para pemirsa TVRI Sumatera Utara yang berbahagia dan dimanapun berada. Dan terima kasih juga atas undangannya buat Makcik ya kan, Iya. yang luar biasa ya kan sore ini. Kalau kita bicara tentang scam call, Iya. apa yang dibilang Makcik tadi Silent ya, call scam. apa sih scam call itu gitu? Iya. Ya kan, ditelepon Diam. Diam. tapi enggak berbunyi, Iya. enggak berdoring, ya tak kan? Suara tak ada, Suara tak ada. diam aja. Ya. Nah, tapi kita sebelum membahas itu, tapi kita bahas dulu. Zaman sekarang ini kan zaman dunia globalisasi. Digital Bang. Digital. Kita hidup itu memang dalam teknologi. Betul sekali Ya Bang. kan? Gimana kita merawat teknologi terhadap diri kita itu Iya. sendiri. Tetapi dalam hal sejarah, teknologi dari dulu sampai sekarang kan selalu berkembang. Berkembang. Nah, sebelum kita bicara scam call, tapi kita harus dulu tahu bahwa sejarah itu, sejarah hukum. Ya kan, sedikit kita ulas ya kan. Iya. Nah, apa itu sejarah hukum? Di sejarah hukum itu ada yang mengatakan itu adalah IB Society IBIOS atau IBIOS IB Society ya kan. Dalam hal sejarah hukum, di mana perkumpulan masyarakat itu, di mana perkumpulan orang-orang itu, maka terdapatlah gejala-gejala hukum. Pasti. Nah, termasuk ini. Masuk ini juga ya. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan apa namanya itu dengan digital, scam call. Kalau kita bicara scam call, bukan scam call saja kita bicara kan itu. Banyak ya. Banyak penipuan sekali di online. dalam itu keterkaitan daripada Cybercrime-nya. scam call yang luar biasa. Betul. Cybercrime yang luar biasa. Kemudian kita bicara tak cukup kita bicara dulu itu tidak pidana perdagangan orang. Betul. Ya. Sekarang lebih darurat lagi melalui scam call telepon. Inilah yang luar biasa yang harus kita pahamin. Dan tak cukup kita bicara di situ saja terhadap scam call. Apa sih gitu loh? Kita sangkuti lagi dari sejarah hukum ini. Apa itu sejarah hukum? Kita angkat lagi seperti ini tadi. Kita lihat sekarang fenomena yang luar biasa di dalam dunia globalisasi sekarang itu. Apa itu? Yang pertama, ekonomi radikal. Gara-gara Termasuk kan ini itu kan? ya. Betul, ekonomi Termasuk radikal. Gara-gara itu penyebabnya. Gara-gara itu mulai masuk ekonomi radikal. Semua orang bicara apa radikal, ekonomi radikal itu? Karena bicara prosperity. Kemampuan untuk prosperity. Sejengkal ini yang luar biasa ini. Orang menghalalkan segala cara. Dengan menghalalkan segala cara ini tadi, orang berpikir maju tapi tidak memikirkan etika. Nah, terjadilah apa itu yang dikatakan radikal etika. Radikal Attitude. Iya, akhirnya apa? Terjadi kan antara ekonomi radikal, attitude radikal ini terjadi. Mereka tidak mengutamakan akhlak, tidak mengutamakan etika-etika kemanusiaan lagi. Iya kan? Yang Kenapa? penting dia dapat keuntungan Nah, yang ya penting. Bang. Nah, inilah yang terjadi. Yang penting semata-mata keuntungan. Dapat duit. Nah, Ya, mau kan? dia nipu, mau dia bohong, Ya. masa bodoh. Iya. Ya kan? Yang penting dia dapat duit. Ya. Tidak merasakan apa namanya itu, orang itu rugi, orang itu menangis, orang itu apa, dia tidak Dia tak peduli. dia tidak peduli. Tetapi dalam hal kecanggihan, ya kan Pak, kecanggihan daripada teknologi kita sekarang ini, sebenarnya bukan teknologi itu yang harus kita waspadai. Masyarakat itu harus pada. Harus pada kenapa masyarakat itu harus memahami, bahkan mengerti. Nah kenapa? Sebenarnya biasa-biasa saja teknologi ini gitu loh. Tetapi mereka mempunyai apa namanya itu teori-teori clandestine yang luar biasa. Teori-teori tertutup yang luar biasa. Scam ini tadi ya kan. Ya, kita bicara scam. Coba kita lihat di masyarakat, di anak-anak kita sekarang, Lab Bigo. Ya. Itu kan sangkut pautnya.
Belum lagi kita bicara bisnis. TikTok Bang, banyak TikTok, Bang. ya. Luar biasa Media ya kan? sosial. Ujung-ujungnya ekonomi. Ujung-ujungnya ekonomi. Inilah yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini. Nah, kemampuan itu sebenarnya kemampuan teknologi itu yes oke, positif. Tetapi yang tidak positif itu dalam hal penggunaan dengan niat dan tujuannya tadi. Iya. Nah, ini dia menggunakan apa? Psikologi masyarakat. Apa itu? Dia menggunakan psikologi masyarakat itu, yaitu psikologi tekanan masyarakat itu sendiri. Apa? Dia menggunakan apa? Psikologi. Dia seolah-olah apa? Dia seolah-olah polisi. Yes. Dia seolah-olah Lancar. dokter. Betul. Dia seolah-olah guru. Betul. Dia seolah-olah orang tuanya. Iya kan? Atau dia seolah-olah korban nih Bang. Dia seolah-olah korban. Pak, saya keluarga ini. Iya. Mbak Ci udah kenal belum itu? Mak Ci belum pernah alhamdulillah. Tetangga Mak Ci pernah. Kena. Nih Bang Purba, tetangga Mak Ci ada di daerah Labuhan itu Bang. Kalau kita ingat yang lagi booming. Masyarakat ini agaknya dia ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan lebih. Terakhir ketipu kan Bang, yang baru-baru ini. Iya. Nah kalau menurut Bang Purba sendiri, macam mana lah sebenarnya kita menyikapi scamming saat ini selain dari digital? Penipuan. Macam mana kita melihat secara ekonomi sendiri Bang? Dalam dunia ekonomi itu yang dibilang fraud. Ya itu dibilang fraud memang keinginan untuk menipu. Jadi keinginan untuk menipu bertemu dengan orang yang mau ditipu kan gitu. Bertemu dia. Bertemu dengan orang yang mau ditipu. Karena ada orang yang mau ditipu ini memakai budaya instan. Oh iya. Keuntungan lah ya kan dia Bang? pakai budaya instan. Tidak capek kerja tapi dapat duit. Oke. Dan duitnya nggak sedikit. Ya duitnya nggak sedikit, duitnya cukup banyak. Sehingga moralitas seperti yang dibilang Bapak tadi, moralitas itu sekarang tumpul. Etika sekarang tumpul. Ketika ditawarkan, kami kasih fee sama Bapak sekian. Wih, Nah misalnya begitu ya. mau langsung. Kami kasih fee sama Bapak sekian. Melanggar aturan pun mau. Nah ini yang repot. Ketika melanggar aturan itulah seseorang menjadi amoral. Oke. Ya menjadi amoral dan sekaligus tidak beretika. Tentang yang terjadi baru-baru ini di Ayak Nabara. Ya syukurlah sampai presiden turun tangan kan. Iya. Presiden turun tangan karena ya 28 28 M. Ya, 28 Iya. Betul. Dana umat ya. Dana umat, Iya, dan iya, itu dana dana umat, umat. iya, iya. Nah itu kan dana umat. Iya. Sehingga bank tertentu menjadi ekstra hati-hati kan gitu. Iya, betul. Coba kalau rekening pribadi. Oh. Kalau rekening pribadi, bisa ini jadi, ya. ini yang dari data OJK, saya coba lihat data OJK itu yang berhasil dikembalikan itu sangat kecil, hanya sekitar 5%. Ya, hanya sekitar 5%. Dan kalau diambil datanya dari OJK, nilainya luar biasa loh. Sampai tahun 2026 awal itu 9,1 triliun. Triliun Dika. Triliun. Mana banyaknya tuh? Bukan miliar loh, triliun. Triliun. Yang sudah terindikasi kena tipu. Ya, nah, sudah indikasi kena tipu dengan 432.000 aduan. Yang mengadu loh. Yang mengadu. Nah, yang mengadu. Yang tidak mengadu bisa Yang jadi tidak lebih mengadu. banyak lagi. Karena bisa saja masyarakat berpersepsi diadukan sama nggak diadukan toh nggak dapat. Atau kalau diadukan lagi banyak sekeluar duit kita Bang. Nah, itu. Makanya dia malas mengadukan. Abang tahulah proses sekarang dipersulit kan? Iya. Makanya masyarakat memilih adalah nanti ada rezeki lain tuh yang akan mengganti. Iya, ada lagi Mak Cilong kan begini dia. Sudah terlalu banyak ini masyarakat kita ini yang terjerat yang namanya pinjol. Ya, Jadi ya kan, mau tidak mau untuk bisa menutupin itu ya kan, mereka melakukan hal-hal yang seperti inilah. Gimana dari segi ekonominya? Nanti disambung dari segi cybernya. dari segi ekonominya jelas itu dampaknya masif ya. Dampaknya Iya, ya. masif. Wah, Pertama ada orang kehilangan harta. Betul. Seseorang bekerja 20 tahun, dalam sekejap hartanya hilang. Iya. Banyak terjadi. Banyak terjadi. Dan ini kan menyebabkan proses pemiskinan. Orang yang tadinya berusaha kerja untuk makmur, tiba-tiba dengan penipuan-penipuan seperti itu, dengan fraud seperti itu dimiskinkan. Nah lalu yang berikutnya lagi apa? Terkadang kalau dia pengusaha, jangan-jangan uang yang diambil itu adalah Modal. operasional atau modal. Operasional. Modal operasional perusahaan. Dan utang pula kan, itu yang paling bahaya.
utang Itu pula. yang menyebabkan banyak lagi kasus-kasus Iya. yang tumbuh di Betul. belakang. Jadi Ya. dia tidak menggunakan uang itu karena utang, tapi dia harus membayar utangnya. Uangnya nggak digunakan. Dan kita juga harus juga berhati-hati ke depan, khususnya lembaga perbankan. Bagaimana ini nasabah terlindungi? Iya. Iya, itu lebih penting. Ya, bagaimana nasabah terlindungi? Karena terkait dengan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat. Karena bisnis bank, dunia bank yang paling utama itu kan kepercayaan. Kepercayaan. Kalau kepercayaan hilang, nah bank kita bagaimana nanti? Habislah. Iya, Nggak ada orang yang menitipkan duit lagi di bank Iya. kan, Bang? Bawah kasur lah. Bawah kasur kan gitu. Cuman mungkin kajiannya mungkin lebih kepada apa terlalu ringan hukuman untuk orang-orang ini, Pak. Nah, kita sambung langsung. Nah, Bang macam Rizkan. mana itu? Baik, Bang Rizkan. nyambung kata beliau tadi ya kan, senior saya tadi. Ini bicara ekonomi. Akhirnya scam call itu sendiri terjadi itu bukan berdiri satu orang. Tetapi timbul apa? Timbul suatu kejahatan bisnis yang luar Sistem, biasa. ya. Sistem yang sistematis yang luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Bang Dika tadi? Pinjol. Itu kan termasuk bukan satu orang, Iya. tetapi sudah terorganisasi. Betul. Terorganize dengan baik. Yang baik, satu nelpon, satu megang rekening, satu ini mengeksekusikan segala macam. Iya, betul. Akhirnya apa? Inilah yang dikatakan bahwa TOC, transorganisasi krim. Terorganisasi mereka kan. Akhirnya sebuah kejadian ini, akhirnya terjadilah sebuah kejahatan bisnis. Dan terjadi ini adalah kejahatan yang luar biasa, secara masif yang luar biasa di Indonesia terhadap masyarakat Bang, kita. ada yang selamat, Bang. Kalau kita cerita, ada yang Apa selamat itu? tak? Dia ada kena tipu tuh. Lepas itu dia laporkan, uang dia balik. Ada tak cerita yang macam tuh? Ada yang cerita selamat. Oh, ada kata Ada, Ada ya? ada yang cerita selamat. Itu tetap datanya dari OJK. Oke. Tetap dari OJK. Gimana? Hanya berapa persen yang selamat. Itu dia. Berapa persen yang selamat. Berapa persen aja ya? Nah, nggak sampai 50%. Oh, Di bawah 50%. tapi ada lah. Ada. Sebab kepolisian sendiri kan sudah ada di cybercrime sendiri kan, Bang? Iya. Ya, sudah ada. Bang. Tetapi sekarang kita lihat sendiri kan. Oke. Dalam hal pendegakan hukum yang luar biasa sekarang ini. Pertanyaannya, kebijakan kriminal kita ini tertinggal apa terdepan? Oke, kita Saya tahan tanya dulu. sama Bang Dika. Kita tahan dulu, kita mau jeda dulu. Makin panas agaknya. Nampaknya ya kan. Sebenarnya itu cara nge-host nge-lag aja, nge-les aja ya kan. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mana Kita We? Titik Kombo. Baik, kita kembali lagi pemirsa. Mana Kita We? Titik Kumpul. Makcik. Ih, tadi maaf lah Repot-repot, ya. Makcik. Makcik ini dengan ada yang terbatuk-batuk. Mohon maaf ya, Bang. Iya. Akhirnya Makcik sajikan lah nih kopi dari Brazil, Bang. Warnanya putih. Makasih ya, Mak Ci. Iya, Bang. Terbatuk-batuk namanya juga ini ya kan. Boleh, Bang. Minum ya. Boleh minum, Bang. Sambil minum. Karena pembahasan kita ini agak-agak panas. Iya, panas. Jadi memang haruslah minum dulu bentar tamu. Iya. So, tadi ada yang belum terjawab tadi ya, Bang Dika. Iya. Macam di rumah, Maci. Iya. Iya. Rumah ya. Namanya Iya. apa? Warung-warung tengah sawit. Memang Iya. macam gila, Oh, Bang. gitu ya. Ini yang nyamuknya belum datang nih, nanti habis gitu maghrib ya. baru datang dia ya kan. Cik. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Rizkan masalah hukum cyber kita. Iya. Tertinggal atau malah terdepan. Mungkin kalau ditanya menurut saya tertinggal lah dengan apa yang dilakukan oleh para Scammer-scammer sekarang ini ya. scammer sekarang ini. Kalau menurut Pak Rizkan gimana? Jadi bukannya kita bicara hukum cyber kita tertinggal Atau atau terdepan. terdepan. Oh. Nah, kita bicara kebijakan kriminal kita itu terdepan atau tertinggal. Oh, kebijakan kebijakannya. Kriminal kan? Ini kan perbuatan kriminal kita bicara. Iya kan? crime ya. Crime, kriminal. Terdepan atau terbelakang? Jawab Bang Dika apa kira-kira? Kebijakannya pun masih ketinggalan daripada. Maci. Iya. Ya, makcik lagi lah tetangga-tetangga makcik tuh. berarti- Sampai pesimis, Bang. Pesimis. Dia orang udah tak percaya lagi. Tuh kan. Berarti kebijakan kriminal itu tertinggal. Tertinggal. Kenapa tertinggal? Jawabannya, kenapa tertinggal ya kan? Jawabannya coba kita lihat sekarang ini. Penegakan hukum selalu bertambah. Iya. Kejahatan cyber selalu berkembang.
mereka kan tertinggal. Iya. Selalu berkembang. Bahkan kalau kita bicara scamming, memang sudah banyak ditanganin, tetapi selalu berkembang. Iya, Kita berubah-ubah ya, Bang? Ya, kita bicara awal. Saya bicara tentang penelitian saya, yaitu tentang penyelundupan orang, people smuggling. Ah. Yes. Tetapi saya baru satu bicara tentang penyelundupan orang yang sudah masuk dalam KUHP sekarang, ya kan? KUHP yang baru, alhamdulillah masuk investasi kita, ya kan? Nah, apa yang terjadi? Ternyata di dalam itu banyak penyelundupan lagi yang tertinggal. Apa itu? Termasuk scam call. Scam call. Ah, Ini kan termasuk Ya. tertinggal. Gimana aturan kebijakan kriminal kita? Belum lagi kita bicara apa? Lob scamming yang luar biasa. love scam, betul, Bang. Halo dek, halo dek. Gitu Iya, kan, iya, Dek? Ya kalau kita bicara tindak pidana perdagangan orang, Iya, TPPO kan. Tetapi ini adalah unsur daripada TPPO, lob scamming. Ternyata nanti foto kita, dieksploitasi foto kita. Aduh. Iya kan? Bahwa ada foto yang telanjang lah, ada Diganti foto kita, wajah-wajahnya wajah diganti lah, diganti. segala macam. Ini kan salah satu unsur TPPO, mengeksploitasi kita. Betul, Nah, betul. apa di dalamnya? Di dalamnya terbuat apa? Kalau tidak mentransferkan Uang. Maka disebar. maka saya sebarkan foto ini. Tidak sedikit foto ibu pejabat. Iya. Anggota penegakan hukum kawan saya ada, kena juga. Iya. Nah, pertanyaannya kita sebagai masyarakat, mampukah aparat penegak hukum kita untuk ke depan menyelesaikan tentang kejahatan cyber ini? Sekarang kan sudah ada ya kan, Makci? Iya, Direktorat Cyber. Janganlah kita cerita menyelesaikan, Bang. Nah, jadi- Bang, kalau kita tengok kejahatan ini makin lama makin berkembang. Ada tadi orang berpikir kalau ini saatnya aja kayak Abang bilang love scam, apalagi calling scam itu tadi kan. Nah, banyak lagi bertambah-tambah, Banyak. Bang. Mereka tuh ada tak pandangan dia ke depan nanti ada lagi kejahatan-kejahatan yang akan lebih besar daripada saat ini, Bang. Nah, itulah tugas daripada senior saya ini. Pak Burba. Tugasnya apa? Menganalisa. Tugas kami orang hukum menganalisa sejauh mana kejahatan-kejahatan yang terbaru seperti kita bicarakan terdepan tadi. Kami kan selalu mengolah itu. Ibius society. Iya, itu- Di mana itu kumpulan juga masyarakat? intinya, ya. Itulah intinya, selalu berkembang. Di mana ada kumpulan masyarakat, Pasti ada kejadian itu. Jangan sampai apa? Jangan sampai ditemukan azas legalitasnya. Apa itu azas? Ternyata menangkap orang dalam hal kejahatan. Ternyata orang tersebut tidak bisa dihukum. Karena kenapa? Tidak ada aturan yang Nah, itu melalainya. dia. Macam Nah, kita nih, Bang. kan terjadi kan? Iya, iya. Tapi Pak, kalau dalam sejarah ekonomi, Iya. kita bisa mengatakan kebijakan dan hukum selalu terlambat. Ya itu tadi Daripada makanya. gejala ekonominya. Betul, Ah, makanya selalu kita terlambat. sampaikan tadi Iya. pertanyaan tadi, kebijakan kriminal kita terdepan apa belakang? Nah, kan terjawab dari Terjawab. Pak. oke, kita mau tanya Tita dulu. Tita, nih. Tita ini ada cerita nih. Macam mana Tita punya cerita? Tita, Karena penyanyi tertipu kita. sekali itu Tita. Jadi kemarin waktu itu mungkin teman Tita pernah kena silent call juga, Makci. Jadi waktu ke Tita nelponnya suaranya itu mirip sama orang terdekat. Terus karena dia nggak tahu nama Tita, Tita kalau ngomong kan sebut nama nih. Jadi dia langsung tahu ini siapa? Nggak tahu Tita gitu kan. Itulah kan lupa kau Tita sama aku katanya Tersebut gitu. sudah Tita, gitu Iya, terus suaranya tuh mirip kali sama orang terdekat. Jadi Tita sebut Bang Dian ya. Kata Tita bilang kan. iya, iya. Iya, Tita ini cerita panjang rupanya minta transferin suruh isi pulsa 200.000. Jadi kemarin udah ketipu Tita 100 Makci. Udah ke ponsel Tita waktu itu jam 11 malam lagi hamil. Kebetulan ponselnya di depan gang itu ngelewati pohon-pohon mangga. Oh, ada. Jadi udah diikutin dari belakang sama papa kan. Ini kenapa anak ini kok malam-malam kok keluar kok isi pulsa. Rupanya ketahuan situ, Pak. Maaf ya Pak, anak Bapak tadi isi pulsa. Rupanya itu penipu. Tapi udah saya kirim pula pulsanya 100.000. Rupanya minta lagi 100.000 gitu Makci. Jadi kayak Tita ini kan orangnya panikan. Jadi cara mengatasinya tuh kayak mana gitu Pak. Karena sering kemarin tetangga pernah juga bilang, dia bilang gini, kak adikmu Ilham ketangkap polisi nih gara-gara narkoboy. Kalau misalnya kejadian ke Tita pasti kayak panik. Jadi ih apa betul ya gitu. Jadi cara mengatasi kepanikan itu biar kita nggak terpengaruh sama omongan dia itu gimana gitu Pak. Sebentar sebelum dijawab, saya kasih saran dulu sama Tita. Ya kan? Kenapa? Tita,
banyaklah mandi junub, Apalah Bang Dika nih. mandi tobat lah, mandi tobat. Agaknya sering kena tipu Iya, ya. iya. Canda Tita. Memang betul hari-hari kalau kita bercerita tipuan, si Tita selalu jadi korban nih. Iya, Memang iya. betul makcik, udah berapa ratus ribu sering kena tipu. Nah, itulah, 600.000, 200.000. Macam mana nih Bang? Mungkin Berarti dari ekonomi dia Pak Purba kan dulu lah. berkurang juga. Pasti secara kesejahteraan dia berkurang kan. Yang harusnya nggak perlu uang keluar Nggak jadi perlu uang uang keluar. Iya. Nah, lalu gimana mengatasinya? Tadi kan itu pertanyaan Ibu Iya. ini. Sebenarnya bagaimana mengatasinya kembali ke pribadi dulu. Yang pertama itu kewaspadaan. Iya. Ya, kewaspadaan, Tinggi. mawas diri ya. Aware, ya Jadi kan? aware, selalu sensitif dengan informasi baru. Dah. Selalu sensitif dengan informasi baru, lalu selalu bertanya. Terkadang memang seperti yang dibilang Ibu tadi digunakan kerabat. Iya. Nah, ini yang paling sulit untuk kita Terdeteksi, hindari. ya betul. Ketika yang nelepon anak kita, ketika yang nelepon saudara kita, saya susah segala macam, kita pasti terpengaruh. secara Panik ya, Bang? psikologis. Iya, pasti panik lah. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau kembali tadi ke kejahatan kerah putih tadi gitu ya. Kerah Nah, ini putih kan ya. kejahatan kerah putih ini. Mereka. Nah, semua lembaga-lembaga yang sifatnya online kepada nasabah itu mengingatkan. Seperti perbankan, sekarang ada m-banking segala macam. Maka perbankan itu perlu mengingatkan. Nah, Pak, ketika kita memasang aplikasi itu, kita harusnya diingatkan. Tolong Pak, hati-hati dengan penipuan. Modusnya A, B, C, D, E, kan gitu. Jadi dengan diingatkan seperti itu, kita punya kesadaran. Kita punya kesadaran sehingga ketika ada yang mau menipu, kita sudah punya cadangan untuk tidak langsung Atau at least menerima. kita dah siap ya. Iya, udah siap, ada kesiapan dari kita. Nah, kemudian seperti yang banyak tersebar di internet, kalau ada silent call seperti itu, jangan dihubungi lagi. Ya, jangan dihubungi lagi. Ketika dihubungi lagi, maka kita terjebak di dalam. Tapi gini Pak Purba, pikirnya kan entah proyek 2 miliar nih ya kan. Nah, sekarang 2 kan M ya kan. betul Pak, sekarang kan gini. Iya. Kita pakai pikiran sederhana. Iya. Masa saya dosen dapat proyek 2 miliar? Juga. Kan nggak Kan mana tahu mungkin. uang kaget ya Uang kan. kaget. Selamat rumah Anda dibedah katanya kan. Ah, Nggak tahu betul. kita, kan. Tapi ada yang paling aneh itu Apa Pak. itu, Makanya apa itu? hati-hati. Beli rumah dapat 2 istri katanya lebih parah lagi. Kalau Bagi yang gatal dapat ya mau ya. Kalau gitu Bang Dika langsung mau. pembohongan. Itu pembohongan Pak. Pembohongan itu ya. Iya. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Udah punya istri kok jadi nambah. Atau itu sebenarnya doa Bapak. Ya. Kalau itu enggak. Dapat istri baru. Enggak, gitu, saya Masih. pernah iklannya Udah ada lihat. Bu. kemauan. Iya, saya pernah lihat iklannya itu disebar ya. Beli rumah dapat istri gitu. Berarti jadi 2 istri ya kan kalau sudah punya istri sebelumnya kan gitu. Dari hukumnya mungkin Pak Aris kan menambahkan. Baik. Tadi adik siapa yang manis? Tita. Adik Tita. Adik Tita. Adik Tita. Tadi kan sudah disampaikan. Tapi nggak yakin aku dia dibohongin ya kan. Dia cantik, tapi orang cantik dia dibohongin. Iya betul, dia Iya. suka melamun Bang. Iya, Iya. pikirannya suka kosong, Pak. Iya. Jadi kalau Terutama- dihipnotis Jadi gini, gampang. ada di dalam hukum itu, ya kan kriminologi namanya. Kriminologi itu membicarakan tentang psikologi. Iya. Psikologi itu namanya autobias, authority bias. Apa itu? Dia menggunakan figur. Figur siapa kira-kira cocok ini? Dilihat dulu. Ini datanya si cewek Tita tadi tengoknya. Oh, fotonya cantik, ini. Oh, nama ini. Dilihat lagi. Profiling dulu. Profilnya dilihat ya. dulu. Data-datanya, oh ini. Baru dia menghubungin. Dia meyakinkan. Authority bias tadi meyakinkan. Iya. Ataukah dia menggunakan sosok polisi, ataukah dia menggunakan dokter, ataukah kawan dekat. Nah, siapa kawan dekatnya si Tita ini? Ilham Bang. Itu suaminya. Disebutnya lah ya kan, seperti itu. Ya kan, disebutnya. Akhirnya apa? Kena. Dia pakai authority bias, nama psikologi Authority kriminal bias. tadi. Nah, tak cukup dengan menggunakan authority bias saja gitu loh. Dia menggunakan sistem lagi. Sistemnya apa? Dalam hal kriminologi itu tadi. Itulah yang saya sebutkan di awal tadi. Clandestine, dia tertutup. Untuk meyakinkan si Tita ini tadi, membuat sebuah figur itu. Jadi terlena dengan omongannya tadi. Ya kan? Akhirnya tadi jadi kesimpulan. Kesimpulan apa? Ya mulailah
pengenalan tadi. Ada yang lebih lagi, kawan saya ada. Sampai saya jemput dia di ATM itu. Saya pertama di telepon, ini saya juga loh Pak, kena. Ini dengan Bang Diskan ya? Iya. Tadi saya mau mampir ke tempatnya Bang Diskan. Bang Diskan pakai baju ini ya, Bang Diskan pakai dasi, dilihatnya ya? pakai dasi ini. Coba bayangkan, sebegitulah sejauhnya Detail, sekarang detail. itu. Sudah dipantau, Detailnya luar kan? biasa. Pantau. Sampai mobil saya pun disebut. Mobil Kijang BK ini, tadi saya udah mampir, abang turun dari mobilnya katanya. Itu kenyataan itu. Ternyata apa? Pas disebutnya, saya profesor ini merintahkan abang untuk membuat surat bahwa abang besok seminar. Semuanya dibiayain oleh vendor. Tetapi untuk administrasi, abang bayar dulu administrasinya. Setelah itu nanti baru dikembalikan semuanya. Oh gitu. Coba bayangkan. Sekelas Bang Rizkan aja Iya, pun bisa pakar kena hukum tipu. cyber. Saya sudah, tidak mungkin ini. Pas masuk yang disebutnya tadi, Datang prop tadi. datang yang Prof tadi. Ya. Prof, ada menghubungin kita acara ke Jakarta? Nggak ada, kata. Oh siap Prof, Bang. Kawan saya adalah satu juga, persis diomongin, perempuan. Pergi ke ATM. Aduh. Dijemputlah sama kawan saya tadi namanya Indra itu kan. Dijemput dia, bohong itu. Baru ditersadar, ternyata tidak ada. Sejauh itu sekarang yang luar biasa itu. Berarti Pak, siapa berarti yang itu diprofiling? berarti Ini, itu Pak. kita kayak terhipnotis juga ya, Pak? Bukan terhipnotis, tetapi dia menggunakan psikologi tadi. Itulah psikologi masyarakat tadi, namanya authority bias tadi. Authority dia. Authority bias, dia menggunakan sebuah figur, membuat sebuah keyakinan kita itu psikologi biasa. Makanya saya sampaikan tadi, sebenarnya teknologi canggih itu bagus, tetapi orang yang lebih canggih itu menggunakan sebuah keyakinan kita, seperti orang berdagang. Iya, betul. Iya kan? Saya tadi mau bilang gitu, jual kompor gas, encik tak apa. Tak apa. Tak percaya saya. Yang Ini penting kompor beli ini. kompor. Begini Bang Dika. Ini kompor ini belum dinyalakan airnya sudah panas kan. Coba baik, kita kan terhipnotis. Belum kompor belum dinyala airnya sudah masak. Gimana? Bahaya. Bahaya kan? Macet langsung kredit. Gimana Pak Purba? Yang paling mengenaskan lagi, ini baru terjadi kepada teman saya. Kami satu kantor lah di luar kampus, pakai lembaga resmi pemerintah. Iya. Betul. Yang terakhir dia kena dari Cortex. Iya. Oh, Cortex. Cortex, dari Cortex. Iya. Biar kami bantu mengurus Cortex. Korteknya. Iya. Habis juga uangnya untung di bank itu nggak banyak uangnya kan. Iya. Hanya sekian Tetap juta lah ada gitu. untungnya. Masih untung kan? Kita jeda dulu. Soalnya ada untung nih. Tetap ada untungnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi di Mana Kita We? Di Bobo. Oke, baik pemirsa, kita kembali lagi di Mana Kita We? Dede Bobo. Ya, ini kan udah sampai warung makci, nak pesan apa? Iya, sebutkan satu saja. Karena Maci kan cantik. Iya. Sama Maci aja. Terserah Abangnya sama. makci. Sama karena cantik. Jadi makci siapkanlah ayam penyet ya bang. Iya. Iya, permisi. Boleh. Ini kita ke Pak Purba dulu Pak. Ini kan untuk tadi Bapak bilang harus aware nih. Ya. Kita sebagai pribadi harus aware Ya. supaya tidak bisa dengan mudahnya pertahanan diri kita ini dibobol oleh psikologi authority tadi ya kan. Nah, mungkin apalagi tipsnya Pak biar bisa mengantisipasi ini. Ya. Silakan Pak. Pertama itu mawas diri kan. Mawas Itu yang diri. penting. Yang kedua konfirmasi. Oh wajib kita cross check. Iya cross check. Cross check, Katanya misalnya begini, anak bapak lagi di Rumah tangkap sakit, polisi ditangkap misalnya polisi, gitu. ya, ya. Anak bapak lagi tangkap polisi atau lagi di rumah sakit. Ya coba kita hubungin pun. Atau di rumah sakit mana kita kunjungin aja. Kita datangin aja. Kita datangin aja. Sehingga yang komunikasi yang tadi terputus. Langsung aja. terblok, ya kan? Langsung kena blok. Oke, kami akan cek dulu kondisi daripada yang Anda katakan. Iya. Nah, begitu. Langsung diputus. Nah, dan jangan dihubungi lagi. Jangan dihubungi lagi. Jangan dihubungi lagi. Nah, seandainya dihubungi 1,5 jam lagi, nah itu tetap kena dia. Tetap kena. Tetap kena dia. Tetap kena. Nah, itu pernah dialami anggota keluarga saya. Oke. Nah, sekitar 1 jam kami hubungi lagi, kena juga tetap. Oh, kena juga tetap. Nah, jadi langsung aja dikonfirmasi lah, dikonfirmasi. Nah, persoalannya mungkin adalah
waktu konfirmasi ini. Enak kali nampaknya. Enak ya. Enak pula nampaknya. Oke. Ya. Pilihan makcik. Iya, tak ada sendoknya Makcik. Oh iya lupa. Ada. Jadi kemungkinannya adalah karena dia udah takut duluan, sudah khawatir duluan, waktu untuk konfirmasi nggak ada, waktu untuk cross check nggak ada. Waktu untuk cross check ada. Iya, Mungkin hilang. mungkin tambahan singkat saja Pak mengenai ini cara kita mengantisipasinya. Antisipasinya, kita kembali psikologi lagi. Psikologi kita, Ya. psikologi masyarakat. Tadi authority bias, Ya. ya kan? Kita pakai dengan meyakinkan segala macam supaya orang itu kena tertipu, kawan dekat, orang tua, anak, kan gitu. Ya. Nah, sekarang sebaliknya kita pakai psikologi masyarakatnya. Apa itu? Yaitu kita menggunakan fake or unflike respon. Oh. Seperti apa kita merespon? Ya, betul. Like respon kita. Apa itu maksudnya? Kita posisi kita tenang. Jangan apa? Supaya kita tenang itu jangan sampai kita menjadi respon kita Panik, Panik. overthinking. overthinking, Ya. kelabakan kata Kelabakan, orang Melayu kan ya, kita. betul. Nah, kita harus tenang di posisi tenang saja. Oh, anak Bapak tabrakan, Pak. Oh ya. Tenang, jawab dengan santai tapi mengikat. Ya. Tapi menjerumuskan dianya. Betul. Kita psikologikan dianya juga. Kita balikkan. Kita ya. balikkan. Oke. Di mana? Kira tinggi anak saya di mana? Nanti dia nggak bisa menjawab itu. Nanti dia tidak bisa menjawab. Pasti ketahuan di situ nanti. Kita santai saja. Supaya kita jangan panik. Ini kadang itu kita panik. Paniknya kenapa? Anak saya Pak, gimana Pak? Anak saya sekarang, ini gimana Pak? Aduh sekarang gimana Pak keadaannya Pak? Apa masih hidup atau gimana Pak? Makin hebat. Makin enak dianya. Makin kena kita. Makin terpancing Bu, ya. anak Bapak ini Bu, cepat Bu mau operasi kan. Jadilah barang itu. Nah, Tolong Bu, transfer saya dokternya Pak ini. Dia udah disebutnya dokternya memang ada pula di situ kan. Ada pula nama dokternya. Dapat dokter, udah dicek. Udah dicek. Udah dicek Di tadi. ruangan ini, Ruangan siapkan ini, semua. ruangan ini, nama ada dokternya ini. Ditanya di sini. Udah pasti. Nah, bukannya jangan tenang, jangan panik, relax. Kalau memang mau menyambutkan gitu, kita jawab pertanyaannya, kita jawab pertanyaan, pertanyaan kan lagi. Pertanyaan dengan pertanyaan. Iya. Biar pertanyaannya salah, jawabannya benar gitu loh. Oke. Itu. Dr. Rizka, terima kasih Pak Purwo. Baik, Kita terima sudah kasih. akhir ini luar biasa sekali kalau di Ghost in the Shell itu dia merah kadang kita. Sudah betul amarah ya kan. Baik pemirsa, mudah-mudahan tidak tertipu lagi dengan silent call scam ini. Tetap mawas diri, tetap jangan panik tadi ya. Tenang. Jangan tetap tenang dan jangan juga overthinking. Overthinking. Semuanya akan baik-baik Baik saja. saja. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi besok. Mana kita weh? Titik kumpul.